Eternal Secret King, Chapter 196. Bab 196 Perpisahan. Demones Ji berkata, tentu saja, jika Anda mempertimbangkan untuk bergabung dengan Sekte Iblis, Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Baik itu pendirian yayasan atau inti emas, Sekte Iblis memiliki kemampuan untuk dikirim ke medan perang kuno. Jenis peluang yang Anda peroleh dan apakah Anda dapat kembali hidup-hidup akan bergantung pada diri Anda sendiri. Petik 2. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Demones Ji dengan susah payah bertele-tele berharap mengundangnya untuk bergabung dengan Sekte Iblis lagi. Ketika dia melihat reaksi Su Zimo, dia tahu seperti apa jawabannya. Namun, dia tidak kecewa dan hanya mengangkat bahu. Tidak apa-apa, jika Anda berubah pikiran, jangan ragu untuk bergabung dengan kami kapan saja. Su Zimo mengangguk. Demones Ji melanjutkan, namun, saya harus mengingatkan Anda. Meskipun ada banyak peluang di medan perang kuno, mereka disertai dengan bahaya yang sangat besar. Beberapa di antaranya akan datang dari medan perang kuno itu sendiri dan beberapa di antaranya akan berasal dari pembudidaya lainnya. Meskipun kamu telah mengalahkan ahli waris iblis, kamu harus memahami bahwa mereka tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka karena formasi kunci roh kuno. Su Zimo sangat menyadari hal itu. Jika bukan karena formasi kunci roh kuno, dia jelas bukan tandingan beberapa ahli waris iblis. Menurut spekulasi Su Zimo, ahli waris iblis itu, termasuk Demones Ji, pasti telah membuka setidaknya 4 meridian. Medan perang kuno adalah bentrokan pertama yang sebenarnya untuk semua jenius yayasan pendirian daratan Tianhuang. Dunia di luar dinasti Zhou besar terlalu besar dan ada banyak tanah tak dikenal dan makhluk kuat. Di dalam, kamu mungkin bertemu dengan murid warisan dari 9 sekte abadi. Juga akan ada iblis roh teratas dari 8 ras iblis. Banyak dari mereka adalah binatang bermutasi dengan garis keturunan dan kekuatan yang luar biasa. Ada juga 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 4 kelompok pembangkang dan 3 keluarga aristokrat. Akan ada banyak murid warisan dari faksi teratas di daratan Tianhuang, semuanya teladan yang tiada taranya. Ketika Su Zimo mendengarnya, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Saat menyebutkan 6 biara Buddha dan 4 kelompok pembangkang, Demones Ji berhenti sejenak seolah-olah dia khawatir. Sekte abadi, ras iblis, sekte iblis, biara Buddha, kelompok pembangkang, keluarga bangsawan, masing-masing jenis terdengar seperti garis keturunan kuno. Menurut urutan 9 sekte abadi, 8 ras setan dan 7 sekte iblis, harus ada garis keturunan lain di antara 6 biara Buddha dan 4 kelompok pembangkang. Pada saat itu, Demones Ji berkata, dengan begitu banyak orang jenius yang berkumpul di medan perang kuno, hanya kurang dari 30% yang dapat bertahan hidup setelah 1 tahun. Su Zimo tertegun, angka itu benar-benar di luar dugaannya. Itu berarti lebih dari setengah dari mereka akan mati di medan perang kuno. Demones Ji memandang Su Zimo dan berkata, agar adil, kamu memang sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Namun, jika Anda memasuki medan perang kuno dengan kekuatan Anda saat ini, kemungkinan Anda bertahan hidup adalah 0. Su Zimo tidak membantah. Dia percaya pada penilaian Demones Ji. Namun, ucapannya tidak mempengaruhi kepercayaan dirinya. Ada 3 tahun lagi sebelum kompetisi sekte. Bagi Su Zimo, itu lebih dari cukup waktu dan dia pasti bisa meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran. Saat ini, dia telah mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian pembersihan sumsum. Selama Su Zimo mampu mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian penyempurnaan organ dalam waktu 3 tahun, dia percaya bahwa tidak akan banyak orang yang bisa menandinginya dalam pertarungan jarak dekat. Jika dia bisa mencapai penguasaan yang lebih besar untuk bagian orifis clearing, Su Zimo memiliki keyakinan bahwa dia akan mengalahkan siapapun di bawah ranah Golden Core dalam pertarungan jarak dekat. Adapun kultivasi keabadian, dia berada di tahap pertengahan yayasan pendirian sekarang. Dengan pendirian yayasan ethereal sebagai dasarnya, ia harus dapat mencapai pendirian yayasan yang sempurna dalam waktu 3 tahun. Setelah dia membuka beberapa meridian, dia akan menggunakannya dalam kombinasi dengan formasi pedangnya, Fin Suppression Seal, Blood Refinement Fin Sutra dan skill rahasia lainnya. Di medan perang kuno, itu mungkin tidak cukup bagi Su Zimo untuk mendominasi massa dan menekan semua orang jenius. Namun, itu sudah cukup baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Karena kamu tidak mau bergabung dengan sekte iblis, aku tidak akan mengganggumu lagi. Demones Ji menatap Su Zimo dan berkata sambil tersenyum. Su Zimo bertanya, apakah kamu akan pergi? Ya. Iblis wanita Ji mengangguk. Dia menoleh untuk melihat Su Zimo dengan senyum tipis. Mengapa? Tidak tahan aku pergi. Tidak, aku ingin mengatakan, jika kamu ingin pergi, cepatlah. Demones Ji menginjak kaki Su Zimo dengan keras sebelum mengangkat dagunya dengan sombong dan berbalik untuk pergi. Di tengah jalan, dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, hei, jika kamu melihat adikku, jangan katakan padanya bahwa aku di sekte iblis. Aku tidak yakin tentang itu. Su Zimo menyeringai dingin, dan berbalik untuk pergi juga. Dia tidak berjalan jauh ketika suara sedih Demones Ji terdengar, jika Anda mengungkapkannya, saya akan memberitahu saudari bahwa Anda menggertak saya di peti mati. Kaki Su Zimo lemas dan dia hampir terjatuh. Gadis sialan ini. Mulutnya berkedut saat dia mengutuk diam-diam. Cepat dan pergi. Su Zimo melambai tanpa menoleh ke belakang. Mengerucutkan bibirnya, Demones Ji tersenyum. Aroma samar melayang bersama angin dan menghilang di udara. Untuk periode waktu berikutnya, Su Zimo tidak terburu-buru untuk pergi dan kembali ke sekte tersebut. Dia tetap di istana, mengobrol dan minum dengan kakak laki-lakinya, Su Hong, ketika dia bebas, itu adalah kehidupan yang tanpa beban. Sebulan kemudian, Su Zimo bersiap untuk meninggalkan ibu kota. Agar adil, sangat sedikit pembudidaya seperti Su Zimo yang meluangkan waktu untuk pulang dan menemani keluarga mereka. Belum lagi, dia tinggal selama sebulan penuh. Kebanyakan pembudidaya akan memilih untuk memutuskan hubungan fana mereka pada saat pertama. Itu bukan karena mereka tidak punya hati, tapi karena mereka tahu hari itu akan tiba cepat atau lambat. Semakin cepat mereka memutuskan ikatan itu, semakin cepat mereka selesai dengan banyak beban dunia fana dan itu tidak lain bermanfaat untuk jalur kultivasi mereka. Su Zimo juga memahami logika itu, namun, dia tidak bisa melakukannya. Ketika dia hendak pergi, Su Hong menemani Su Zimo keluar kota sebelum dia berhenti dan mengingatkan yang terakhir, Zimo, kamu tidak perlu kembali jika kamu tidak punya banyak waktu. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Meski dia mengatakan itu, ada sedikit keengganan di mata Su Hong. Aku tidak bisa banyak membantumu sebagai kakak laki-laki. Jaga dirimu baik-baik sendirian di luar sana. Su Zimo menatap kepala rambut putih kakaknya dan mengatupkan bibirnya dalam diam, merasa sengsara di dalam. Di dunia kultivasi, jenis eliksir yang paling berharga adalah yang dapat meningkatkan umur panjang seseorang. Itu tak ternilai harganya. Beberapa dekade kemudian, mereka harus dipisahkan melalui hidup dan mati. Su Zimo tidak berani memikirkannya.
Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Su Hong buru-buru menambahkan, Zimo, jika kamu punya kesempatan, kunjungi Xiao Ning dan lihat apakah dia baik-baik saja. Dia memiliki kepribadian yang lembut. Bahkan jika dia telah dianiaya, dia mungkin menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberitahu siapapun. Baiklah, tidak ada yang lain. Tatapan Su Hong meredup secara bertahap saat dia bergumam pelan. Kakak, hati-hati. Setelah lama terdiam, Su Zimo akhirnya berbicara, suaranya agak serak. Pergi. Su Hong berbalik dan melambaikan tangannya. Tuan muda kedua, hati-hati juga. Paman Zeng berdiri di tempat, suaranya bergetar saat air mata mengalir di wajahnya. Ketika keluarga Su dalam masalah, Su Zimo dan Su Xiaoning masih muda, mereka praktis dibesarkan oleh Paman Zeng. Di mata Paman Zeng, Su Zimo mirip dengan putranya sendiri. Dia sudah tua dan tidak tahu apakah dia bisa melihat Su Zimo lagi. Ini mungkin perpisahan terakhir mereka. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, Su Zimo tiba-tiba berhenti dan datang ke hadapan Paman Zeng. Mengerucutkan bibirnya, dia berlutut di tanah dan bersujud 3 kali dengan sungguh-sungguh. 4 tahun lalu, kekuatan abadi dari makhluk sempurna Changlang gagal menghancurkan tulang punggung pemuda itu dan membuatnya berlutut. 4 tahun kemudian, Su Zimo bersujud di hadapan seorang pria tua berjanggut putih atas kemauannya sendiri. Eternal Secret King, Chapter 197. Bab 197, Monyet Roh yang Terjebak. Seberkas cahaya melintas di udara, merobek langit dan melewati tanah yang luas, menyapu kota dan desa. Beberapa manusia tanpa sadar mendongak. Beberapa dari mereka dengan mata yang lebih tajam samar-samar melihat satu set jubah hijau. Di tengah awan, itu menghilang di hadapan semua orang dengan cepat. Su Zimo tidak segera kembali ke sekte itu. Sebaliknya, dia melaju ke arah pegunungan Changlang. Dia tidak melihat monyet sialan itu selama 2 tahun dan sedikit merindukannya. Selain itu, pegunungan Changlang memiliki danau yang dingin. Saat itu, Su Zimo terlalu lemah dan tidak bisa mencapai dasar danau yang dingin karena dia baru saja mengolah bagian transformasi tendon dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Sekarang setelah Su Zimo lebih menguasai bagian pembersihan sumsum dan memiliki garis keturunan yang kaya, dia dapat mencoba untuk memeriksa danau yang dingin sekali lagi. Saat dia tiba di langit pegunungan Changlang, Su Zimo mendengar serangkaian raungan yang mengguncang pegunungan dengan aura pembunuh. Itu adalah lolongan serigala, sesuatu yang sangat akrab dengan Su Zimo. Dulu ketika dia tinggal di pegunungan Changlang selama setahun, dia sering melawan makhluk roh itu. Serigala itu licik dan sangat cerdas. Jika bukan karena bantuan monyet roh, Su Zimo pasti sudah mati di dalam perut serigala. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Itu siang hari sekarang. Berbicara secara logis, sebagian besar makhluk roh akan tertidur dan itu sama untuk serigala. Jarang terjadi keributan seperti itu sekarang. Ini harus menjadi pekerjaan sekelompok serigala. Su Zimo bergumam pelan. Bahkan ketika dia bergabung dengan roh monyet saat itu, dia hanya bisa mengandalkan serangan diam-diam dan tidak mampu melawan serigala yang kuat secara langsung. Selain itu, setelah membunuh beberapa serigala, tidak dapat dihindari bahwa tubuhnya akan mengandung aura garis keturunan serigala. Jika dia tidak menyembunyikannya dengan aura lain, dia akan segera dilacak oleh serigala. Su Zimo mengabaikan gerombolan serigala itu dan menuju ke gua tempat dia dulu tinggal. Jika dia ingin mencari roh monyet, ini adalah satu-satunya petunjuknya. Kalau tidak, mencari monyet di pegunungan Changlang yang luas sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Su Zimo belum pergi jauh ketika matanya berkedip, merasakan ada sesuatu yang salah. Raungan serigala datang dari arah gua. Apakah itu suatu kebetulan? Su Zimo merenung sejenak dan mencabut pedang terbangnya, turun ke dalam hutan. Dia berlari menuju gua dengan sekuat tenaga sambil mengamati sekelilingnya dengan tatapan tajam, mencoba mencari petunjuk di tanah. Sebelum sampai di gua, Su Zimo sudah menentukan situasinya berdasarkan petunjuk di lapangan. Jumlah serigala kali ini besar, seharusnya ada lebih dari 10.000. Itu adalah sosok yang menakutkan. Biasanya, akan ada serigala tingkat iblis roh dalam paket serigala berjumlah ratusan. Untuk sekawanan serigala yang terdiri dari lebih dari 10.000 serigala, setidaknya ada 10 serigala iblis roh itu. Hal yang paling menakutkan adalah alfa dari gerombolan serigala bahkan mungkin adalah roh iblis yang setara dengan inti emas. Perbedaan kekuatan antara roh iblis sangat besar. Yang terlemah dari mereka sebanding dengan penggarap pendirian yayasan. Yang terkuat dari mereka setara dengan Golden Core Perfected Beings. Ekspresi Su Zimo muram. Ketika dia melihat bahwa dia akan mencapai gua, dia melambat dan bergerak maju tanpa suara. Segera, sosok banyak serigala muncul di hadapannya, mata mereka berkilat dengan sinar hijau. Haus darah dan kejam, mereka memamerkan gigi dan air liur mereka menetes dari mulut mereka ke tanah saat mereka menggeram dalam-dalam. Su Zimo tidak maju dengan gegabah. Sebaliknya, dia datang ke samping pohon kuno yang besar dan menggunakan semua anggota tubuhnya seperti kera roh, memanjatnya secara diam-diam. Berdiri tinggi, dia melihat ke atas dan tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Ada terlalu banyak. Dengan padat, mereka menutupi seluruh gunung, menyebabkan rasa dingin menjalar ke punggung seseorang. Kawanan serigala tidak mengelilingi gua, Su Zimo pasti akan memilih untuk menghindari dan tidak memprovokasi binatang buas ini. Namun, hanya Su Zimo dan monyet roh yang tahu tentang gua itu. Dia tidak akan pergi sampai dia memastikan keselamatan monyet roh itu. Ada juga ratusan mayat serigala yang tergeletak di dalam gua dan sebagian besar darahnya telah mengering. Hanya beberapa serigala yang sepertinya kepalanya hancur sepertinya telah mati belum lama ini. Meskipun jaraknya jauh, Su Zimo masih bisa melihat dengan jelas, sebagian besar serigala tampak seperti menderita luka fatal di kepala mereka, seolah-olah mereka dihantam oleh senjata tumpul. Su Zimo menyipitkan pandangannya ke pintu masuk gua yang gelap. Jika dia tidak salah, roh monyet seharusnya ada di dalam. Berbicara secara logis, mengingat kewaspadaan monyet roh, ia seharusnya sudah melarikan diri sejak lama begitu tempat ini terungkap, tidak mungkin ia terjebak oleh kawanan serigala sebesar itu di sini. Selain itu, kawanan serigala ini juga bertingkah aneh. Alih-alih bergegas maju bersama, mereka malah menyeret keluar. Su Zimo tidak berani bertindak sembarangan, hanya mengamati kawanan serigala dari pohon. Mengingat disiplin sekawanan serigala sebesar ini, pasti ada serigala alfa di sekitarnya. Jika alfa adalah roh iblis inti emas, Su Zimo tidak bisa melawannya secara langsung. Namun, jika alfa adalah iblis roh pendirian yayasan, Su Zimo akan dapat menembus gerombolan serigala dengan pedang terbangnya dan membunuh mereka semua untuk mencoba mengalahkan alfa, atau bahkan membunuhnya. Itu karena Su Zimo memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh roh iblis yayasan pendirian.
Penerbangan pedang kinesis. Selama Suzimo mengendarai pedang terbangnya, dia tidak akan terkalahkan tidak peduli berapa banyak serigala yang ada. Namun, jika alfa itu adalah roh iblis inti emas, Suzimo tidak akan berani menerobos masuk. Baik itu manusia atau iblis, pembentukan inti merupakan langkah yang sangat penting. Ada pepatah bahwa begitu seseorang menciptakan inti emas, umur seseorang tidak akan ditentukan oleh alam. Begitu seseorang membentuk inti, bahkan roh iblis akan dapat terbang melintasi langit tanpa menggunakan objek eksternal apapun. Ini berarti bahwa meskipun serigala itu tidak memiliki sayap, ia juga dapat terbang dan keuntungan Suzimo akan hilang. Selain itu, Suzimo juga bukan tandingan roh iblis inti emas, mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Jika lawannya adalah seorang kultivator yang tidak mengembangkan teknik penyembunyian apapun dan perbedaan wilayah di antara mereka tidak terlalu besar, seseorang dapat dengan mudah mendeteksi wilayah kultivasi pihak lain menggunakan spirit piring art. Namun, spirit piring art tidak berguna melawan roh iblis. Itu karena tidak ada energi roh dalam tubuh roh-roh jahat. Sebelum iblis roh menyerang, seseorang hanya bisa mengandalkan pengalaman, perasaan, dan pengamatan untuk mengukur alam kultivasi mereka. Di depan kawanan serigala berdiri lebih dari 10 serigala tinggi dan kuat yang tampak jahat. Mondar-mandir, tidak ada serigala lain yang berani mendekati mereka. Suzimo mengangguk dalam diam. Jika dia tidak salah, 10 serigala aneh itu adalah roh iblis yayasan pendirian. Status mereka di gerombolan serigala sangat tinggi, mirip dengan pemimpin kecil. Namun, setelah pengamatan lebih lanjut, dia menemukan bahwa tidak satupun dari mereka tampak seperti serigala alfa sejati. Suzimo terus mencari. Tiba-tiba, tatapannya berhenti di puncak batu hijau yang tinggi. Di atasnya tergeletak seekor serigala. Itu tidak besar dan tidak terlihat luar biasa jika dibandingkan dengan banyak serigala tingkat binatang buas di bawah. Namun, setelah beberapa pertimbangan, Suzimo memutuskan bahwa itu adalah serigala alfa. Dari lebih dari 10.000 serigala, hanya itu yang berani berkeliaran. Ekspresinya lesu dan matanya setengah tertutup, seolah sedang beristirahat. Eternal Secret King, Chapter 198. Bab 198, ditipu. Saat tatapan Suzimo mendarat di Alpha, tiba-tiba ia bergerak seolah merasakan sesuatu. Oh, jantung Suzimo berdetak kencang. Tatapannya sangat tidak jelas sehingga 10 serigala yayasan pendirian yang aneh tidak menyadarinya. Jika Alpha ini merasakannya, ada kemungkinan 80% bahwa itu adalah roh iblis inti emas. Suzimo terus mengamati. Alpha hanya bergerak sedikit dan tidak membuat gerakan lain. Ia bahkan tidak membuka matanya, seolah-olah hanya menyesuaikan posisinya untuk membuat dirinya lebih nyaman. Suzimo menghela napas lega. Mengaum. Pada saat itu, 5 serigala iblis roh menggeram rendah dan berjalan menuju gua perlahan dengan ekspresi liar. Pintu masuk gua itu sempit. Kelima serigala itu tidak berani menerobos masuk, hanya berkeliaran di depan gua. Aduh, aduh. Tak lama kemudian, teriakan akrab datang dari dalam gua, penuh dengan provokasi. Mata Suzimo berbinar dan dia tidak lagi ragu. Itu adalah suara monyet roh. Monyet roh sangat pintar dan mempertahankan pintu masuk gua dengan keunggulan medan, menghancurkan kawanan serigala satu persatu. Namun, itu hanya solusi sementara. Monyet roh harus selalu waspada terhadap serangan diam-diam serigala dan tidak bisa santai sama sekali. Jika ini terus berlanjut, monyet roh pada akhirnya tidak akan mampu menahannya. Lagi pula, ada lebih dari 10.000 serigala dan roh monyet sendirian. Kelima serigala di pintu masuk tidak terpengaruh oleh provokasi monyet roh. Mereka terus berkeliaran di sekitar gua dengan kilatan kejam di mata mereka. Tatapan Suzimo menyapu Alpha di atas batu hijau lagi. Jika itu adalah roh iblis inti emas, monyet roh seharusnya sudah lama mati dan tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Memikirkan itu, Suzimo tidak ragu lagi. Dia mengenakan Mystic Gold Silk Armor dan melompat turun dari pohon saat pedang terbang muncul di bawah kakinya di udara. Berdebur, sinar pedang merobek udara dan Suzimo melewati gerombolan serigala yang padat, mengabaikan lolongan mereka dan melaju menuju gua. Pada saat yang sama, Alpha di atas batu hijau itu membuka matanya. Mempersempit pandangannya, kilatan licik dan biadab terungkap. Berdebur, berdebur, berdebur. Ekspresi Suzimo tenang dan matanya jernih di udara. Melambaikan lengan bajunya, 6 balok pedang terbang keluar dari tas penyimpanannya. Formasi pedang heksagonal. Dia berteriak pelan dan mengendalikan 6 pedang terbang yang memotong udara dengan cepat. Pedang Ki meninggalkan bekas luka di udara yang membentuk formasi heksagonal raksasa. Berdengung, cahaya pola formasi meledak dengan cara yang mempesona. Zeng, zeng, zeng. Suzimo mengendalikan formasi pedang raksasa itu dan mengarahkannya ke arah 5 serigala yang berkeliaran di depan gua. Dimanapun formasi berlalu, suara benturan logam akan terdengar, membawa ki pedang yang mematikan dan intens. Mengaum. Satu serigala tidak tahu seberapa kuat itu dan melompat keluar dengan ekspresi ganas. Itu menjangkau dengan cakarnya yang tajam dan menggores formasi pedang heksagonal. Dentang, dentang, dentang. Suara garing dihasilkan saat formasi pedang melakukan kontak dengan cakar serigala. Tepat setelah itu, kabut berdarah menyebar saat anggota badan terbang. Serigala iblis roh dicincang sampai mati oleh formasi pedang heksagonal di tempat. Monyet sialan, keluar. Aku akan membawamu keluar dari sini. Teriak Suzimo saat dia mengendalikan formasi pedang heksagonal untuk mengejar 4 serigala lainnya. Setelah jeda singkat, sosok tinggi berlari keluar dari lubang hitam pekat. Itu memegang tongkat hitam dan memiliki lengan panjang yang hampir menyentuh tanah. Saat monyet roh melihat Suzimo, matanya membelalak kegirangan. Tepat setelah itu, seolah-olah mengingat sesuatu, kegembiraannya berubah menjadi kepanikan. Aduh, aduh. Bulu roh monyet berdiri tegak, menunjuk ke belakang Suzimo dan berteriak keras. Pada saat yang sama, Suzimo merasakan bahaya besar dan ekspresinya berubah, merasakan ada sesuatu yang salah. Sebelum dia bisa berbalik, embusan angin jahat menerpa dari belakang. Suzimo berada di atas pedang terbangnya sekarang. Jika serigala bisa muncul di belakangnya, hanya ada satu kemungkinan. Serigala itu adalah roh iblis inti emas yang bisa terbang. Saya ditipu. Pikiran Suzimo berkelebat dengan gambar Alpha tergeletak di atas batu hijau. Kembali ketika dia melihat Alpha, itu bergerak sedikit. Suzimo mengira itu kebetulan. Tapi sekarang, dia tercerahkan. Alpha telah merasakan sesuatu dan tanpa sadar bereaksi terhadapnya. Tapi setelah itu, dia tidak bergerak atau bahkan membuka matanya dan berpura-pura tidak tahu sambil terus tidur, semua itu untuk memancing Suzimo keluar. Kelicikan serigala itu sudah cukup untuk membuat seseorang merinding. Roh iblis inti emas dapat menghancurkan Suzimo sepenuhnya dalam hal kekuatan, tidak ada pertarungan sama sekali satu.
Aura kuat yang masih bisa menyelimuti hatinya. Su Zimo maju dengan sekuat tenaga dan menyalurkan membatu tubuh. Pada saat yang sama, dia menggeser formasi pedang heksagonal untuk bertahan di belakangnya. Swoosh! Berputar terus-menerus, formasi pedang heksagonal memancarkan cahaya pedang yang mempesona yang bersinar seperti cermin raksasa, melindungi tubuh Su Zimo. Tampilan ejekan melintas di mata Alpha saat terbang ke udara. Melemparkan gesekan biasa, itu menghantam permukaan formasi pedang dengan cakarnya yang tajam. Bang! Terdengar suara memekakkan telinga. Formasi pedang heksagonal berhenti berputar dan menghantam punggung Su Zimo dengan keras. Ekspresinya berubah dan dia memuntahkan seteguk darah, jatuh dari langit. Formasi pedang tersebar dan keenam pedang terbang memiliki retakan pada mereka, bersinar dengan cahaya redup, semuanya patah. Serangan iblis roh inti emas benar-benar telah menghancurkan 6 pedang terbang tingkat rendah. Seberapa menakutkan kekuatan itu, mengaum. Alpha berdiri di udara. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya dan memperlihatkan taring mengerikan dan lidah merahnya, mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang mengguncang hutan dan menyebabkan batu-batu besar berjatuhan dari pegunungan. Itu megah dan memiliki keganasan yang luar biasa. Monyet roh melompat dan di tengah kepanikan menangkap Su Zimo yang jatuh dari udara, berniat untuk kembali ke gua. Namun, gua di belakang monyet roh itu sekarang disegel oleh banyak serigala. Dari atas, Alpha memandang pria dan monyet di tanah. Matanya dipenuhi dengan penghinaan tetapi tidak terus menyerang. Serigala di sekitarnya mulai bergerak menuju lingkaran, lapis demi lapis. Aduh, monyet roh memegang Su Zimo dengan kedua tangan dan menjulurkan kepalanya, memperlihatkan giginya ke arah musuh. Matanya berkilauan dengan cahaya berdarah saat mengeluarkan geraman yang mengancam. Monyet sialan, biarkan aku turun. Saat itu, Su Zimo berkata dengan suara lemah. Aduh, monyet roh itu tertegun sejenak dan membantu Su Zimo berdiri. Menyeka darah di sudut mulutnya dengan lengan bajunya, Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan menelan obat mujarab. Dia mengatur napasnya meskipun wajahnya tampak agak pucat. Roh iblis inti emas terlalu kuat. Bahkan dengan formasi pedang heksagonal dan Mystic Gold Silk Armor, organ Su Zimo masih bergetar akibat benturan dan posisinya hampir bergeser di dalamnya. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa tanpa formasi pedang heksagonal dan armor sutra emas mistik, Su Zimo akan hancur berkeping-keping dengan serangan itu. Pria dan serigala itu bertukar pandang. Mengangkat kepalanya dengan bangga, Alpha berbalik ke arah batu hijau seolah-olah tidak mau repot untuk menyerang lagi. Di mata Alpha, serangan itu cukup untuk melukai Su Zimo dengan parah meskipun dia belum mati. Ditambah dengan hilangnya pedang terbangnya, pria dan monyet itu pasti akan mati melawan serangan gabungan dari gerombolan serigala. Eternal Secret King, Chapter 199. Bab 199, bertarung bersama. Su Zimo memandang Alpha di atas batu hijau dan menahan rasa sakit dari organnya. Dia memeras otaknya, memikirkan semua kemungkinan metode untuk melarikan diri. Ada kemungkinan yang sangat kecil. Pertama, Alpha terlalu kuat. Itu menghancurkan dan menghancurkan Su Zimo sepenuhnya, ini adalah eksistensi yang tidak bisa dia lawan. Kedua, Alpha terlalu cepat. Tanpa bantuan persepsi rohnya, Su Zimo pasti sudah mati lebih awal. Satu-satunya tembakan dalam hidup yang dimiliki Su Zimo adalah di telapak tangannya yang berdarah. Sampai sekarang, Su Zimo tidak tahu apa itu tulang telapak darah. Namun, dia tahu bahwa itu tidak bisa dihancurkan dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika itu bisa menyerang Alpha, ada kemungkinan besar itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Mengaum. 10 serigala yayasan pendirian aneh di sekitarnya memamerkan taring mereka dan menundukkan kepala, melolong dengan kilauan yang berkilauan dan mematikan. Oh, lolongan serigala yang berbaris di seluruh gunung menakutkan dan mengejutkan banyak burung. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan memalsukan senyum santai. Sialan monyet, ini kembali kedua tahun lalu ketika kita bertarung bersama. Aduh, meski berada di tengah serigala dan bisa kehilangan nyawanya kapan saja, roh monyet tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Kegembiraan datang karena dipersatukan kembali dengan Su Zimo. Merasakan emosi roh monyet, Su Zimo tidak bisa menahan tawa. 2 tahun lalu, kami tidak berani melawan monster ini secara langsung. Hari ini adalah kesempatan langka. Ayo bunuh sesuka hati kita. Sialan, tunjukkan padaku seberapa banyak kamu telah tumbuh selama 2 tahun terakhir. Mengaum, monyet roh meraung ketika mendengar itu. Garis keturunannya berpacu dengan cepat, menyebabkan dagingnya membengkak dan tubuhnya mengembang. Mengangkat tongkatnya, menyerbu ke dalam gerombolan serigala terlebih dahulu. Tongkat itu dipenuhi dengan kekuatan dan kekuatan yang luar biasa. Meskipun serigala lawan juga berada di ranah yayasan pendirian, jejak ketakutan berkedip melalui matanya dan mengelak ke samping, tidak berani melawannya secara langsung. Puff, serigala di belakang tidak seberuntung itu. Setelah monyet roh menyapu dengan tongkatnya, banyak serigala yang otaknya tercecer ke tanah dan mati di tempat. Suara mendesing. Su Zimo mengalirkan darahnya dan tubuhnya menyembur dengan suara tsunami yang mengerikan. Garis-garis petir biru muncul di kulitnya dan berderak liar dengan cahaya yang menyilaukan. Patah, mengayunkan tangannya ke belakang, petir setebal lengan meledak di antara kawanan serigala, memancar dengan percikan listrik dan asap hijau mengepul. Di bawah kekuatan petir yang mengerikan itu, semua serigala binatang buas disetrum sampai mati di tempat. 2 serigala yayasan pendirian menggigil dengan menyedihkan saat bulu mereka melengkung karena sengatan listrik. Swoosh. 2 serigala yayasan pendirian lainnya menerkam dari samping, cakar tajam mereka berkedip dengan cahaya dingin saat mereka memperlihatkan taring tajam dan menggerogoti leher Su Zimo. Jika Su Zimo digigit, dia tidak akan mampu menahannya bahkan dengan tubuhnya yang kuat. Kamu pasti mencari kematian. Matanya menyala terang saat dia berteriak, mengayunkan lengan kirinya untuk membentuk busur besar di udara. Menggunakan tinjunya seperti cap, dia tiba-tiba memukul. Bang! Perangko besar itu menghantam kepala serigala dengan keras dan suara tulang retak bisa terdengar. Tanpa satu suara pun, serigala yayasan pendirian jatuh dari udara. Di permukaan, itu tampak utuh tanpa luka apapun. Namun, bagian dalam kepalanya terciprat oleh kekuatan yang luar biasa itu. Pada saat yang sama, Su Zimo membalik tangan kanannya dan membuka telapak tangannya, menyerang dada serigala lainnya dengan serangan yang dapat membelah gunung. Melolong, serigala menjerit sedih dan tubuhnya jatuh ke arah Su Zimo. Bang! Seketika, serigala yayasan pendirian itu dikirim terbang dengan tulangnya benar-benar patah. Itu sudah mati sebelum jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, Su Zimo telah membunuh 2 serigala yayasan pendirian. Auranya meningkat pesat, mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan saat udara terpancar dengan aura pembunuh. Monyet roh mengayunkan tongkatnya lebar-lebar dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga air pun mungkin tidak dapat menembusnya.
Piak, piak, piak. Tatapan roh monyet itu sengit. Dengan tinggi, anggota tubuh yang panjang, dan kekuatan yang luar biasa, setiap serigala yang terkena tongkat panjangnya akan terluka parah jika tidak mati. Di belakang roh monyet, ekspresi Suzimo terlihat tenang. Terlepas dari situasinya, matanya tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. 6 pedang terbang tingkat rendah dihancurkan oleh satu tamparan alfa inti emas. Saber bulan dingin Suzimo dan busur kristal sanguin dijatuhkan di dalam tanah warisan sekte iblis dan dia tidak bisa mengeluarkannya tepat waktu. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan tangan kosong untuk melawan serigala. Meski begitu, kekuatan fisik Suzimo bukanlah sesuatu yang pasti bisa dipertahankan oleh serigala. Bang, bang, bang. Pukulan dan tendangan kasualnya memiliki kekuatan yang menggelegar, menyebabkan udara meledak. Banyak serigala menerkam Suzimo dalam kawanan yang padat. Bahkan ketika dia akan tenggelam, yang diperlukan hanyalah jeda sebentar sebelum serigala-serigala itu dikirim terbang ke tanah, kebanyakan mati. Dalam sekejap mata, mayat serigala ditumpuk di kaki manusia dan monyet itu. Pembantaian berlanjut. Dari 10 serigala yayasan pendirian yang aneh, hanya 9 yang tersisa. Serigala-serigala itu sangat cerdas dan memperhatikan bahwa kekuatan mereka mungkin tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi manusia dan monyet itu. Karena itu, mereka berkeliaran di sekitar perbatasan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Serigala sangat sabar. Mereka tahu bahwa baik itu monyet roh atau manusia, saatnya akan tiba ketika kekuatan mereka akan habis. Begitu pria dan monyet itu melemah dan kelelahan mental, pertahanan mereka pasti akan membuka celah. Itu akan menjadi momen terbaik untuk serangan mematikan. Namun, 9 serigala itu kecewa seiring berjalannya waktu. Monyet roh mengungkapkan tanda-tanda kelelahan yang jelas karena kecepatan dan kekuatannya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Namun, celah yang diungkapkan oleh monyet roh itu semuanya dikompensasi oleh kekuatan mengerikan manusia itu. Manusia itu tampaknya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Meski terlibat dalam pertempuran, matanya tetap jernih dan cerah. Mereka bersinar dengan semangat juang dan niat membunuh. Tidak hanya itu, semakin dia bertarung, dia terlihat semakin kuat. Tubuh dan fisik manusia ini bahkan lebih kuat dari mereka. Manusia ini, lebih seperti iblis roh sejati. Serigala tidak akan pernah tahu bahwa The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness sangat kuat sejak awal. Lebih jauh lagi, Suzimo bahkan telah mengkultivasi Void Thunder Manual, Blood Refinement Fin Sutra dan banyak skill rahasia lainnya untuk mencapai dunia di mana darahnya bergema dengan suara tsunami dan guntur. Fisiknya bahkan lebih mencengangkan dan serigala-serigala itu sama sekali bukan tandingannya. Meskipun mereka juga iblis, serigala memiliki garis keturunan yang terlalu biasa. Alasan mengapa mereka bisa menguasai pegunungan Changlang adalah karena jumlah dan kecerdasan mereka. Jika bukan karena alfa inti emas yang mengawasi dari samping, Suzimo pasti sudah lama kabur bersama roh monyet. Meskipun ada banyak serigala, mereka hanyalah seekor ayam yang melawan Suzimo yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mengaum. Saat itu, Alfa duduk dari batu hijau dan meraung memekakkan telinga. Itu tidak bisa lagi duduk diam. Awalnya ia berpikir bahwa serigalanya akan dapat membunuh manusia dan monyet itu dengan mudah mengingat fakta bahwa Suzimo terluka parah itu akan memberinya kesempatan untuk meningkatkan kekuatan tempur kawanan serigalanya. Namun seiring berjalannya waktu, sang Alfa mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jika ini terus berlanjut, serigalanya akan menderita banyak korban. Sang Alfa memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi dan menggigit pria dan monyet itu sampai mati. Set, set, set. Merasakan gerakan Alfa, Suzimo perlahan menarik napas. Aliran besar udara merobek tenggorokannya dan mengeluarkan suara aneh. Darah mengalir keluar perlahan saat kulit di sekitar tenggorokannya terpotong oleh aliran udara. Suzimo tahu bahwa bentrokan antara dia dan Alfa akan menentukan apakah mereka akan selamat atau tidak. Eternal Secret King, Chapter 200. Bab 200, Kekuatan yang Mengerikan. Gerhana Anaconda. Itu adalah keterampilan rahasia dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Dada Suzimo naik turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dengan cara yang menakutkan. Sebuah pemandangan sepertinya melintas di mata banyak serigala. Seekor anaconda melingkari tubuhnya, mengangkat kepalanya dan melahap bulan. Perutnya penuh dan memiliki 2 tanduk, seolah-olah ingin terbang ke langit dan berubah menjadi naga. Ekspresi ejekan melintas di mata Alfa. Tidak peduli apa yang dilakukan manusia di depannya, itu tidak berguna. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Siapapun yang memiliki inti akan menghancurkan penggarap pendirian yayasan tanpa keraguan. Sejak era purba, banyak sekali jenius mengerikan yang muncul selama bertahun-tahun. Namun, hanya ada segelintir yang bisa membunuh makhluk hidup dengan inti ketika mereka berada di alam yayasan pendirian. Semua itu adalah makhluk menakutkan yang melampaui orang sezaman mereka dan meninggalkan nama untuk diri mereka sendiri selama berabad-abad. Sang Alfa tidak percaya bahwa manusia kecil sebelum dia memiliki kemampuan itu. Swoosh. Dengan satu lompatan, Alfa membawa embusan yang mematikan. Itu terlalu cepat. Itu benar-benar melampaui kemampuan persepsi Suzimo. Suzimo menutup matanya tanpa sadar, menggunakan persepsi rohnya yang tajam untuk menentukan di mana bahayanya dan memprediksi perkiraan lokasi Alfa. Jari tengah dan ibu jari tangan kirinya bersentuhan untuk membentuk segel tangan saat gambaran penindasan iblis muncul di benaknya. Menekan ke depan, dia berteriak pada saat yang sama, bunuh. Anaconda Eclipse dan Thunder Celap Kill digabungkan dengan Fin Suppression Cell meledak pada saat yang sama. Dalam proses melawan serigala, Suzimo tidak pernah menggunakan ketiga kartu truf itu dan juga tidak menyia-nyiakan energi rohnya hanya untuk saat ini. Tujuan membuang kartu truf ini adalah untuk membingungkan dan menghentikan Alfa untuk sementara. Walaupun itu hanya sesaat, jurus membunuh Suzimo yang sebenarnya ada di tangan kanannya. Berdebur, mengepalkan tangan kanannya seperti belati, Suzimo maju. 4 kartu truf sekaligus. Yang pertama menyerang adalah Anaconda Eclipse dan Thunder Celap Kill. Raungan yang memekakkan telinga langsung menghasilkan kekuatan guntur yang mengancam akan menghancurkan bintang-bintang dan dunia. Serigala di sekitarnya mengungkapkan sedikit rasa sakit saat mereka mundur tanpa sadar. Namun, Alfa yang berhadapan langsung dengan Thunder Celap Kill tidak berhenti sama sekali. Tiba-tiba, aliran udara merah meledak dari dada Alfa dan menyelimuti tubuhnya. Diiringi dengan suara penyaluran garis keturunan, aura Alfa diintensifkan oleh lapisan lain. Kekuatan seseorang dengan inti yang terbentuk tiba-tiba turun, memenuhi udara dengan ki iblis yang dapat menangkap jiwa seseorang. Sang Alfa mengulurkan kedua cakarnya dan mengayun ke depan, menghancurkan segel tangan emas yang turun dari udara dengan mudah. Itu tidak menghentikan momentumnya dan terus menggerogoti leher Suzimo dengan ekspresi liar. Saat itu, tangan kanan Suzimo memotong. Pada saat yang sama Alfa menggigit leher Suzimo, tangan kanannya menusuk Alfa.
Meskipun terlihat seperti serangan balik yang sederhana, untuk beberapa alasan, Alpha merasakan aura berbahaya. Jika itu adalah roh iblis lainnya, dia mungkin tidak akan memilih untuk menghindar dan pasti akan menggigit tenggorokan Suzimo terlebih dahulu. Namun, Alpha itu waspada dan licik. Itu pasti tidak akan mengambil risiko. Melawan tangan kanan Suzimo yang masuk, Alpha tiba-tiba berhenti di jalurnya. Itu mengayunkan cakarnya ke depan ke dada Suzimo, menciptakan jarak di antara mereka saat melompat ke belakang. Bang! Suzimo merasa seolah disambar petir saat tubuhnya terbang kembali tak terkendali, wajahnya pucat. Serangan itu meleset. Alpha terlalu cepat dan waspada. Tidak hanya berhasil menghindari tangan kanan Suzimo, ia bahkan mengambil kesempatan untuk melukainya dengan parah. Sapuan itu dimaksudkan untuk merobek perut Suzimo, tetapi diblokir oleh Mystic Gold Silk Armor. Menjadi senjata roh bawaan yang rusak, meskipun Mystic Gold Silk Armor mampu menangkis ketajaman cakar Alpha, itu tidak dapat menahan kekuatan yang terkandung dalam serangan itu. Sapuan ringan yang tidak membutuhkan kekuatan penuh Alpha itu telah berhasil mematahkan beberapa tulang di dada Suzimo. Bahkan organ dalamnya terguncang hebat dan menunjukkan tanda-tanda robek. Suzimo batuk darah dan menatap Alpha yang mendekatinya, mendesah dalam hati. Tidak ada lagi kesempatan yang tersisa. Dia gagal untuk berhasil bahkan ketika Alpha lengah. Sekarang Suzimo terluka parah dan telah kehilangan kekuatan bertarungnya, tidak mungkin dia bisa membunuh Alpha itu. Jika aku berhasil menguasai bagian penyempurnaan organ, kekuatanku secara keseluruhan akan meningkat pesat. Baik itu dalam hal kekuatan atau waktu reaksi, semuanya akan lebih cepat dan saya mungkin bisa membunuhnya dengan metode saya sebelumnya. Namun, sayang sekali. Bukan karena rencananya tidak berhasil, itu karena perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Kekuatan roh iblis dengan inti jauh di luar dugaan Suzimo. Di ujung lain, roh monyet dipenuhi luka. Jatuh ke tanah, ia melemparkan tongkatnya ke samping dan terengah-engah, jelas kelelahan. Alpha berjalan perlahan ke arah pria dan monyet itu, seolah-olah itu adalah raja dunia. Itu menatap tangan kanan Suzimo dengan pengawasan, keraguan, dan keingintahuan. Hanya apa yang bisa membuatnya merasa takut? Apakah itu ilusi? Sang Alpha memutuskan untuk memeriksa apa tangan kanan manusia itu setelah menggigitnya sampai mati. Oh, serigala di sekitarnya melolong dengan bersemangat, menunggu pembunuhan terakhir. Melangkah mendekat, sang Alpha menyandarkan kepalanya di depan Suzimo. Hidung dan mulutnya mengeluarkan bau yang memuakkan saat air liur lengket menetes ke tubuh Suzimo. Tanpa kekuatan yang tersisa untuk melawan, Suzimo hanya menatap Alpha dengan dingin. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan saat membuka mulutnya dan memamerkan taringnya. Tepat saat hendak mengunyah, ekspresinya berubah drastis, mengubah keganasan di matanya menjadi keterkejutan. Suzimo juga tertegun sejenak. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan yang sangat mendominasi keluar dari gua di belakangnya sebelum tiba-tiba meledak. Untuk sesaat itu, Suzimo memiliki ilusi. Seluruh dunia sepertinya berhenti. Dunia dipenuhi dengan aura pembunuh dan suasananya menyesakan. Ada keheningan total dan orang bahkan bisa mendengar pin drop. Seolah-olah semua makhluk hidup dicekik oleh kekuatan tak terlihat, tidak mampu mengeluarkan suara. Fluktuasi energi itu sangat asing dan Suzimo belum pernah menemukan hal seperti ini. Meskipun tidak tampak seperti seni roh, itu sangat menakutkan. Puff, ada suara renyah. Tepat di depan semua orang, kepala Alpha yang hanya berjarak beberapa inci dari Suzimo tiba-tiba meledak seolah-olah ada kekuatan yang bertabrakan dengannya. Kabut berdarah memenuhi udara dan berhamburan ke seluruh Suzimo. Seluruh tubuh Suzimo menegang saat dia melihat segala sesuatu dengan tidak percaya, hampir tidak bisa mencium bau darah lengket yang menutupi tubuhnya dengan bau yang memuakkan. Bahkan monyet roh pun ketakutan dan membeku di tempat. Alpha adalah inti emas yang kuat yang menghancurkan Suzimo sepenuhnya. Namun, ia mati tanpa ada kesempatan untuk melawan fluktuasi energi yang kuat itu. Seberapa tangguh kepala Alpha Golden Core? Bahkan jika Suzimo menggunakan saber bulan dingin dan membelah dengan sekuat tenaga, dia tidak akan bisa meninggalkan goresan di atasnya. Tapi sekarang, kepala yang begitu kuat meledak tepat di depan Suzimo. Jika dia tidak melihatnya sendiri, Suzimo tidak akan bisa membayangkannya. Adegan ini merupakan pukulan besar baginya. Suzimo hanya tersentak dari pingsannya dan menghela nafas panjang ketika mayat Alpha tanpa kepala jatuh ke tubuhnya. Setelah keheningan sesaat, ribuan serigala yang tersisa merintih dan menggantung ekornya rendah, melarikan diri ke kejauhan tanpa berbalik. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar hilang, hanya menyisakan tumpukan mayat serigala dan noda darah.